صلوا على النبي محمد. Terak mencorong nurakus Nabi, terak mencorong nurakus Nabi. Ila etengku deng ya makampi, ila etengku deng ya makampi. جئت للبرايا بالشرع المبين تنشر الهداية بين العالمين اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله. جئت للبرايا بالشرع المبين تنشر الهداية بين العالمين اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله وما محمد إلا
أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم وسنجزي الشاكرين صدق الله العظيم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبذكر الصالحين تتنزل الرحمات والبركات، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، yang kami hormati dan kami ta'zimi para kiai, para masyayikh, terutama guru kami di sini Kiai Haji Abdullah Zaini LCQ MTHI dan juga Kiai Haji Miftahul Arifin LC MAG, para segenap para asatid, ustadzat, pengajar Al-Quran metode ummi, dan seluruh peserta yang hadir serta para kepala sekolah dan juga para anak didik yang telah giat belajar Al-Quran, yang juga sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, pada pagi yang cerah ini, saya diundang dan merupakan undangan kehormatan bagi kami, bagi saya pribadi, diundang untuk memberikan motivasi Al-Quran kepada antum-antum semuanya, yang mana insya Allah saya yakin ini adalah majelis Quran, majelis ilmu dan juga majelis Quran. Barang siapa berkumpul, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ijtama'a qaumun fi buyutillah, barang siapa berkumpul di dalam suatu majelis yatluna ayatillah, mereka membaca Al-Quran atau halaqah Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan barakahnya, rahmatnya di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin mengutip sedikit dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya adalah al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang pandai membaca Al-Quran, orang yang ahli dalam membaca Al-Quran, orang yang fasih dalam membaca Al-Quran, kelak di akhirat akan bersama-sama dan akan dijemput oleh para malaikat-malaikat yang mulia lagi taat. Walladhi yatata'ta' fihi wa huwa syakun alaih, dan orang yang membaca Al-Quran kemudian terbata-bata, membaca Al-Qurannya terbata-bata, susah Bapak Ibu sekalian, sudah diperbaiki masih belum benar-benar, wa huwa syakun alaih, dan dia merasa sulit ketika membaca Al-Quran itu, dia sulit untuk memperbaiki bacaannya. Falahu ajran, maka baginya dua pahala, pahala dia membaca Al-Quran, dan yang kedua adalah pahala dia berusaha untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Menarik sekali dari hadis ini, saya pernah membaca surat kabar berbahasa Arab dari Mesir, ya. Ini kisah nyata, dari hadis ini ada kisah nyata Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang perempuan yang mana perempuan ini istiqomah membaca Al-Quran setiap malam. Tepat jam 12 malam dia ambil wudu, dia sholat tahajud, dia sholat hajat, kemudian dia membaca Al-Quran istiqomah setiap malam. Kemudian ibunya tadi ini sangat terkagum-kagum dengan keistiqomahan putrinya yang suka membaca Al-Quran ini.
Ketika dia istiqomah membaca Al-Quran tanpa disengaja, maka ibu tadi menempelkan telinganya di dinding di mana putrinya membaca Al-Quran sampai bacaan Al-Qurannya selesai. Jadi ketika membaca Al-Quran misalkan setengah juz, ibunya juga menyimak. Jadi mustami'ah juga menyimak sampai putrinya ini selesai membaca Al-Quran. Nah, ini berlangsung lama, sekitar 1 tahun 2 tahun. Kebiasaan ibunya ini mendengarkan bacaan putrinya tersebut sampai selesai. Suatu ketika putrinya jatuh sakit. Ketika jatuh sakit, maka tidak lama setelah itu putrinya meninggal dunia, yang punya istiqomah tadi membaca Al-Quran. Nah, ketika sudah meninggal dunia, apa yang terjadi? Ibu tadi gelisah, ya, gelisah, sedih, bukan main, karena hanya punya putri semata wayang, 1 orang saja, tapi dia istiqomah baca Al-Quran tadi pas mati. Nah, hari demi hari dia lalui seperti biasa. Akhirnya dia rindu dengan bacaan putrinya yang setiap malam membaca Al-Quran. Ditempelkan lagi telinganya untuk mendengarkan bacaan putrinya tersebut. Ditempelkan semalam 2 malam tidak mendengarkan apa-apa. Kemudian beberapa malam sang ibu tadi tiba-tiba mendengar suara tangisan di dalam kamar di mana dahulunya putrinya membaca Al-Quran tadi. Nah, ketika itu dia penasaran. Setiap malam ada orang nangis bergemuruh di dalam kamarnya putrinya tersebut. Kemudian dia bertanya kepada saudara-saudaranya, tetangganya, bercerita. Kata tetangganya, kata saudaranya, itu halusinasi kamu saja, tinggalkan itu. Atau itu bunyi setan, biarkan, tinggalkan. Akhirnya dia sudah nggak kuat, nggak tahan. Kemudian dia cerita kepada seorang syekh, ceritakan kepada seorang syekh tadi. Kemudian syekh tadi mengatakan, antarkan saya di mana putrimu dahulunya suka membaca Al-Quran, ke kamarnya. Diantarkan, nyampe di tempat. Ketika pas tengah malam suara tangisan itu berbunyi, kemudian seorang syekh tadi nangis, Bapak Ibu sekalian, nangis. Bersyukurlah ibu, beruntunglah ibu, suara tangisan yang di dalam kamar itu bukanlah suara tangisan setan, bukanlah suara tangisan jin. Akan tetapi ketahuilah Bapak Ibu sekalian, bahwasanya suara tangisan itu adalah suara tangisan ribuan malaikat yang menangisi atas kepergiannya. Jadi itu nangis, bahwasanya dulu, ketahuilah dulu ketika dia masih hidup, Allah turunkan ribuan malaikat dari langit turun ke kamarnya putrinya ibu, hanya ingin mendengarkan juga, menyimak juga, menjadi mustami'ah juga. Tetapi sekarang para malaikat itu sudah juga kangen dan juga pengen mendengarkan, tapi mereka sudah tidak bisa mendengarkan juga, makanya mereka juga menangis. Jadi sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Jadi sudah tidak diragukan lagi, orang yang pandai membaca Al-Quran, orang yang suka membaca Al-Quran, orang yang fasih membaca Al-Quran, kelak akan dijemput dengan para malaikat yang mulia lagi taat. As-safarah itu adalah malaikat yang mulia, al-bararah yang taat. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya yakin terutama Ustadz Busro ini sangat semangat sekali dalam mendakwahkan Al-Quran dengan metode ummi. Saya yakin setiap huruf Bapak Ibu sekalian, terutama para pembina yang sudah bersungguh-sungguh dalam menjalankan dakwah Al-Quran ini, insya Allah saya yakin akan menjadi para ahli-ahli Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saya tidak akan banyak akan menyampaikan kemudian bahwasanya Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah membaca Al-Quran di dunia, bersikeras, bersungguh-sungguh sampai menjadi ahli Al-Quran, sampai fasih, maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada para sahib Al-Quran, orang yang sahib, orang yang wa ma'ahu Al-Quran, aina ma kuntum, di mana saja antum selalu bersama dengan Al-Quran, maka disebut dengan sahib Quran. Kalau sekarang kan sahibul jawal, kemana-mana bawa HP, sahibul jawal. Tapi jangan heran Bapak Ibu sekalian, di dalamnya ini ada Al-Qurannya.
Ya, insya Allah juga barokah. Jadi Al-Qur'annya bukan hanya dibuka TikTok, bukan hanya dibuka YouTube, tapi juga dibuka mushaf Al-Qur'an agar kita senantiasa suka dan bersungguh-sungguh dalam membaca Al-Qur'an. Yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi, iqra warattil wartaqi. Bacalah Al-Qur'an yang kamu baca ketika di dunia, kemudian naiklah kamu ke satu derajat yang agak tinggi. Wartaki, naiklah. Kama turattilit fid dunya, ketika seperti halnya kamu ketika membaca Al-Qur'an ketika masih hidup di dunia. Jadi bacaan Al-Qur'an kita ini insyaallah juga akan ditashih lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ragu kalau bacaan Qur'annya sudah oke, sudah berstandar metode ummi, insya Allah bacaan Al-Quran kita ini juga akan muttasil sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah muttasil sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak diragukan lagi karena bermetode. Beda halnya dengan membaca Al-Quran tanpa metode. Kamu ngaji di mana? Ngaji di Langker. Gurunya siapa? Nah, tak jelas. Tapi kalau sudah bermetode, insya Allah muttasil. Seperti yang saya ketahui, pembina utama di metode ummi itu adalah Kiai Haji Dr. Mudawi Ma'arif. Saya tahu kalau ummi di atas. Jadi seperti itu. Insya Allah muttasil. Ya, apalagi ada Kiai Haji Abdullah Zaini. Ini juga sama dengan Kiai Haji Mudawi Ma'arif. Sanad beliau ini sama. Dan juga termasuk sanad juga tertinggi di dunia. Kiai Haji Miftahul Arifin juga pemegang sanad juga tertinggi di dunia juga. Jadi beruntunglah antum semuanya ini berkumpul dengan para ahli-ahli Al-Qur'an. Insyaallah. Warattil kama turattil fid dunya. Ya, fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Sesungguhnya derajat kamu nanti di akhirat tergantung pada ayat yang terakhir kamu baca. Bagi yang hafal Quran, maka bacaan Al-Qurannya dites, dibaca dari awal sampai akhir. Bagi yang ahli baca Al-Quran, maka juga dites, dibaca Al-Qurannya sampai dari surat ya Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Mudah-mudahan momen pada hari ini menjadi berkobar semangat kita agar senantiasa tidak bosan-bosan dalam membaca dan menghafal Al-Qur'an. Dan yang terakhir, ya ini ada pesan dari beliau, ya pesan dari beliau bahwasanya Sumeneb ya setiap tahun melaksanakan seleksi MTQ tingkat provinsi Jawa Timur, diseleksi dulu di tingkat kabupaten. Insyaallah di bulan November ini Ustaz Busro mohon dikawal nanti ya. Jadi para anak didik ini mungkin ada yang punya potensi di bidang tilawah Al-Qur'an atau di tahfidz Al-Qur'an, silahkan Bapak Ibu sekalian. Contoh misalkan 1 juz. Jadi 1 juz bukan hanya hafal 1 juz tapi juga dengan tilawahnya, tapi tilawahnya mujawwadah, bukan tilawah murattalah, tapi tilawah mujawwadah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Seperti yang tadi, ya, seperti itu. Mujawwadah. Tolong disiapkan dengan baik. Sumeneb ini butuh bibit-bibit yang baik. Mudah-mudahan dari metode ummi muncul nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya sangat bersyukur, kami bersyukur ini ya, kami bersyukur dengan ada metode ummi ini menumbuhkan semangat giat Al-Quran di Sumeneb. Kalau kemarin di Tropi Bupati Kiai Abdullah ini dari metode ummi banyak yang masuk juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insyaallah di Kabupaten Sumeneb bulan November, tepatnya di pertengahan, Ustaz Busro ya dan kawan-kawan dari metode ummi tolong dipersiapkan 1 juz tilawah, kemudian 5 juz hafalan plus tilawah. Kalau 10 juz tanpa tilawah, 20 juz tanpa tilawah, 30 juz tanpa tilawah. Bukan hanya itu, karena Al-Qur'an, dunia Al-Qur'an ini sangat luas, bukan hanya di bidang tahfidz dan tilawah, ada juga di bidang tafsir, ada di bidang qiraah sab'ah. Jadi beliau ini Kiai Haji Abdullah ini di bidang qiraah sab'ah, pembina di tingkat provinsi, ketua Dewan Hakim di bidang qiraah sab'ah. Qiraah sab'ah, kemudian ada juga di khotil Quran, khot yang pandai menulis Al-Quran, silahkan bisa mengikuti ini, atau syarhil Quran, pidato ya, pidato juga bisa insyaallah ya.
Mudah-mudahan dengan adanya seperti ini, ya Bapak Ibu sekalian, jika punya anak didik, ya bisa nanti didaftarkan melalui Pemda, terutama di bagian Kesmas Kesejahteraan Masyarakat. Surat resminya nanti saya kirim ke Ustadz Busro, nanti biar dipersiapkan dengan baik. Mudah-mudahan yang terakhir, ya, mudah-mudahan kita semuanya dalam naungan Al-Quran dan berkumpul insya Allah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala ma'al Quran, bersama dengan Quran dan ma'a ahlil Quran, dan bersama dengan para ahli-ahli Al-Quran. Demikian mungkin apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an wa nawwir qulubana binuril Qur'an wa zayyinna bi akhlaqil Qur'an waj'alna min hamalatihi wa ahlihi alladziina hum ahluka wa khassatuka ya arhamar rahimin. Amin. Amma ba'du, sa'adatal muhtaramin wa mukarramin, para masyayikh, para ulama, para asatidz, wa nakhussu bidzikri syekhuna, guru kami, wa habibuna yang kami cintai, Kiai Haji Abdullah Zaini LC, kemudian syekhuna wa ustadzuna, guru kami bersama Kiai Haji Ahmad Syarif Fatani, yang saya hormati juga pembina metode Ummi, koordinator Madura Kiai Abdus Salam, begitupun yang saya ta'zimi koordinator metode Ummi Sumeneb Ustadz Bushra hafizahullah, para kepala sekolah, pimpinan lembaga, pimpinan pesantren, para asatidz, para pendidik, ustazat, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya di sini tidak akan memberikan ceramah, ya, karena memang ceramah nanti akan disampaikan oleh Al-Mukarram Syekhuna Kiai Haji Abdullah Zaini LC. Tapi di sini saya akan menyampaikan dua hal. Yang pertama adalah saya sendiri sebagai pelajar Al-Quran, dan saya sendiri juga sebagai pengajar Al-Quran. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, keutamaan Al-Quran, keutamaan belajar dan mengajarkan Al-Quran, sebagaimana yang telah tadi disampaikan oleh Al-Ustadz Syekh Kiai Haji Ahmad Syarif Fatani hafizahullah. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Dalam riwayat yang lain, afdalukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, yang paling utama di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dua kegiatan ini, kegiatan belajar dan mengajarkan Al-Quran, itu tidak boleh lepas dari kita semuanya. Kita sebagai umat Islam, sebagai pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus belajar Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sendiri juga belajar Al-Quran kepada siapa? Rasulullah kepada malaikat Jibril alaihissalam. Ketika Rasulullah diturunkan kepadanya wahyu,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tergesa-gesa untuk cepat-cepat mengikuti bacaannya Jibril alaihi salam. Makanya di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha disebutkan bahwasanya Rasulullah ketika tergesa-gesa, ketika Jibril masih mentalkin, mengajarkan apa yang difirmankan oleh Allah, Allah langsung menurunkan wahyunya, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'anah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Wahai Muhammad, ketika kamu belajar, jangan kamu tergesa-gesa untuk cepat-cepat menirukan bacaan gurumu Jibril, karena sesungguhnya kamilah yang akan menempatkan Al-Quran di dalam dadamu. Yang kamu harus lakukan adalah apa? Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Ketika kamu belajar Al-Quran, menyimak bacaan gurumu, dan gurumu sudah selesai mentalqin, fattabi' qur'ana, maka hendaklah kamu langsung baca. Nah, ini yang kemudian menjadi metode di beberapa metode pengajaran Al-Quran, bahwasanya ketika seorang guru mentalqin, mengajarkan ayat-ayat suci Al-Quran, seorang murid harus mendengarkan secara seksama, baru kemudian setelah guru membacakan mengikuti bacaan gurunya, ya. Kemudian Rasulullah juga mengajarkan Al-Quran, Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat-sahabat yang mahir membaca Al-Quran, sebagaimana beliau mengajarkan kepada sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, Zaid bin Thabit, ya, Utsman bin Affan. Mereka semua adalah para sahabat yang lebih banyak bergelut di dalam Al-Quran. Makanya Rasulullah kemudian merekomendasikan kepada para sahabatnya yang ingin membaca Al-Quran, yang ingin belajar Al-Quran, untuk belajar kepada sahabat-sahabat yang tadi sudah diajarkan oleh Rasulullah dan direkomendasikan oleh beliau. Kata beliau, khudhul Qur'ana min arba'ah, ambillah bacaan Al-Quran atau belajarlah kalian Al-Quran kepada 4 orang, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud, wa Ubay bin Ka'ab, dan Salim maula Abi Hudzaifah. Dalam kesempatan yang lain Rasulullah mengatakan, aqra'ukum Ubay, yang paling pinter baca Quran di antara kalian adalah Ubay bin Ka'ab. Dalam kesempatan yang lain Rasulullah juga mengatakan, man arada an yaqra'al Qur'ana ghaddan tariyan kama unzil, siapa saja yang ingin membaca Al-Quran sebagaimana diturunkan kepadaku, falyaqra'hu 'ala ibni ummi 'abd, hendaklah membaca, belajar kepada putranya Ummu Abd, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Makanya kemudian sanad-sanad Al-Quran yang ada sekarang kemudian mengerucut kepada para sahabat-sahabat tadi, Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu saya sebelum menghafal Al-Quran, saya terkesan dengan apa yang didawuhkan oleh guru saya, guru kami semuanya, Kiai Haji almarhum Kiai Haji Muhammad Idris Jauhari. Saya dulu belajar di Pondok Pesantren Al-Amin tahun 2004 dan lulus 2009. Sebelum kemudian menghafal Al-Quran secara intens, ya. Ketika kelas 6 atau sebelum, ketika masih belajar, saya selalu disuruh untuk pada setiap kegiatan untuk menjadi qari, untuk menjadi bertugas sebagai pembaca Al-Quran. Nah, Kiai Haji Muhammad Idris Jauhari menyuruh saya ketika itu, kalau kamu Miftah pengen tampil, kamu setor dulu ke Kiai Abdullah Zaini. Ya, ini kiai saya ini.
guru saya. Jadi saya kalau dulu mau tampil qiraah, mau tampil baca, itu saya sebelum acara harus datang, harus belajar ke Kiai Haji Abdullah Zaini. Sampai segitu. Jadi ketika itu saya masih belum menghafal Al-Quran. Nah, kemudian setelah kelas 6 ya, kelas 3 SMA, setelah kelas 3 SMA mau lulus, baru kemudian beliau memanggil saya, "Miftah, sini." Ketika itu setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh, beliau mengatakan, "Kamu mau kemana setelah lulus dari Al-Amin ini?" Dulu saya sebenarnya setelah lulus pengen nyantri salaf ya, karena Al-Amin itu adalah pondok modern atau semi modern ya, tapi saya ketika itu berazam, berniat untuk membaca pinter baca kitab kuning, kitab gundul. Maka saya kemudian mengatakan kepada Kiai Haji Muhammad Idris Jauhari rahimahullah, "Kiai, saya sebenarnya ingin lanjut ke Rembang untuk belajar kitab kuning, kitab gundul." Apa kemudian beliau dawuhkan, "Jangan, kamu itu suaranya bagus ya, suara yang bagus itu paling baik digunakan untuk baca Al-Quran. Kamu ngafal Al-Quran saja, insya Allah bahasa Arab, ilmu-ilmu yang lain akan ikut kalau kamu ngafal Al-Quran." Hati saya ketika itu bergejolak ya, karena saya nggak mau menghafal Al-Quran ya, karena ketika itu masih dirasa sulit, kemudian takut lupa dan lain sebagainya. Tapi kemudian saya kemudian sami'na wa ata'na kepada Kiai. Maka setelah lulus dari pesantren, lulus dari Al-Amin, saya kemudian intens menghafal Al-Quran. Dan benar ini, jadi sami'na wa ata'na kepada guru, kepada Kiai akan membuahkan keberkahan untuk kita. Saya menghafal Al-Quran di Bogor pada tahun 2010. Setiap hari berkat inayah dan taufik dari Allah, kemudian tadi sami'na wa ata'na itu 2 lembar dan saya hatamkan selama 6 bulan. 6 bulan menghafal Al-Quran di Bogor. Kemudian setelah itu Allah buka pintu-pintu keberkahan yang lain setelah saya kemudian menghafal Al-Quran. Jadi intinya, kita sebagai pendidik, sebagai guru, jangan sampai meremehkan anak-anak didik kita. Jangan sampai meremehkan anak didik kita. Saya seperti sekarang ini adalah buah daripada kebaikan-kebaikan guru-guru saya, termasuk Kiai Haji Abdullah Zaini, Kiai Haji Muhammad Idris Jauhari, termasuk abah saya juga yang mengajarkan saya Iqra ketika kecil di Langgar di masjid. Jadi jangan pernah kita kemudian meremehkan murid-murid kita, karena seperti apa yang dikatakan oleh Al-Walid Kiai Haji Ahsin Sakha Muhammad, kamu jangan sampai meremehkan murid-murid yang kau ajarkan alif ba, karena kamu tidak akan tahu mereka akan jadi seperti apa. Siapa tahu mereka akan berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Itu. Kemudian yang kedua, yang terakhir ingin saya sampaikan, mengajarkan Al-Quran adalah tugas dan amanah, begitupun amalan yang mulia, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, dan ini harus kita hadirkan ketika kita mengajarkan Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Man 'allama ayatan minal Qur'an falahu ajru ma tuliyat." Siapa saja yang mengajarkan satu ayat dari Al-Quran, falahu, maka baginya ajru ma tuliyat,
baginya kebaikan, baginya balasan selama satu ayat yang diajarkan itu dibaca dan diajarkan. Jadi kita mengajarkan satu ayat, misalnya Qul a'udzu birabbin nas, atau Al-Fatihah lah misalnya, satu ayat dari Al-Fatihah atau satu surat Al-Fatihah, maka setiap surat itu, setiap ayat itu dibaca oleh murid-murid kita, anak didik kita, maka kita akan mendapatkan pahala. Apalagi kalau ilmu itu diajarkan ke generasi berikutnya. Ini yang kemudian menjadikan Abu Abdurrahman As-Sulami guru daripada Imam Asim. Imam Asim guru daripada Imam Hafs. Riwayat yang kita baca adalah riwayat Hafs an Asim. Guru Imam Asim adalah Abu Abdurrahman As-Sulami. Beliau mengajarkan Al-Quran di kubah, di bawah kubah Masjid Umayyah ketika itu, sampai beliau sepuh, sampai sakit-sakitan, tapi tetap mengajarkan Al-Quran. Anak-anaknya kemudian bertanya kepada Abu Abdurrahman As-Sulami, "Wahai ayah, kenapa engkau masih mengajarkan Al-Quran? Sedangkan kamu sudah sepuh, harusnya kamu istirahat. Engkau sakit-sakitan, harusnya engkau istirahat." Apa kata beliau? "Aq'adani maq'adi hadza," yang menjadikan aku duduk di tempatku ini gak bergeser sekalipun adalah hadis khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Terakhir As-Sam'ani, salah satu salafus saleh, meriwayatkan, mengatakan tentang sahabatnya Abu Mansur Al-Khayyat. Abu Mansur Al-Khayyat, seorang pengajar Al-Quran di masanya. Ketika beliau wafat, As-Sam'ani melihatnya di dalam mimpi. Imam As-Sam'ani mengatakan kepada Abu Mansur Al-Khayyat, "Ya Aba Mansur, wahai Abu Mansur," ini di dalam mimpi ya. Di dalam mimpi bertanya, "Ma fa'alallahu bik?" Apa yang Allah berikan kepada engkau setelah engkau wafat? Apa yang Abu Mansur Al-Khayyat jawab? Qala ghafarali bi ta'limis sibyan suratul Fatihah. Allah sudah mengampuni dosa-dosaku. Sebab apa? Bi ta'limis sibyana, karena aku telah mengajarkan sibyan, anak-anak kecil, surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Itu baru surat Al-Fatihah. Apalagi kalau surat-surat yang lainnya, apalagi 30 juz dan Al-Quran seluruhnya. Maka kita tafaul, merasa harus termotivasi dengan hadis-hadis tadi agar kita terus belajar, terus juga mengajarkan Al-Quran kepada anak didik kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, inilah yang mungkin bisa saya sampaikan karena kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita Kiai Haji Abdullah Zaini LCM THI, dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan kepada kita di dalam belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita di dalam belajar dan mengajarkan Al-Qur'an, dan semoga kita mendapat keberkahan Al-Qur'an dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sadiqul wa'dil amin.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما علم الإنسان ما لم يعلم. وبعد حضرة المكرمين والمحترمين para ulama, para masyayikh ونخص لهم بالذكر يا الحاج مفتاح العارفين عبد الرحمن LCMAG حفظه الله ورعاه. وكذلك نخص لهم بالذكر كي الحاج أحمد شريف فطاني الحافظ Ustaz Kiai Haji Miftah Al-Arifin kadzalik Al-Hafidh, dan beliau pengasuh dari Pondok Tahfidz Al-Quran Al-Usmuni yang ada di Betuan. Kiai Haji Syarif Fatani hafizahullah wa ra'ah, pengasuh dari Pondok Tahfidz Al-Quran Riyadhul Quran yang berada di Kebunan. Kebunan, insyaallah Kebunan ya. Para mas'ul metode ummi al-muhtaram wal mukarram Kiai Haji Abdul Salam, insyaallah haji, insyaallah belum haji, sudah haji, mudah-mudahan haji lagi. Dan doa ya, mudah-mudahan yang belum haji bisa haji, yang sudah haji mudah-mudahan bisa haji lagi. Termasuk Al-Muhtaram wal Mukarram, koordinator metode ummi untuk Sumeneb, kota Sumeneb, Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Bushra. Ini pengajar Al-Quran itu sudah kiai, yang putri ibu nyai. Al-Muhtaram, di tengah-tengah kita ada Kiai Haji Mahmud. Ini di sampingnya Kiai Miftah ini. Pada para kiai, para ibu nyai, para asatid, ustadzat, para undangan, para panitia dan peserta semuanya, hafizakumullah wa ra'akum wa atammallahu sihhatakum zahiran wa batinan wa as'adallahu hayatakum fid daraini Allahumma amin. Pertama kali, marilah dengan tidak bosan-bosan kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita semua bermacam-macam rahmat, bermacam-macam nikmat yang tidak bisa dihitung dengan jari jemari kita, yang tidak bisa didata dengan alat secanggih apapun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Di antara nikmat-nikmat yang terlalu banyak sekali yang Allah anugerahkan kepada kita, di antaranya alhamdulillah di tempat yang penuh berkah ini Allah menganugerahkan kepada kita kesehatan dan kesempatan. Ini dua nikmat yang selalu dilalaikan oleh mayoritas manusia. Ini nikmat sehat dan nikmat sempat. Alhamdulillah kedua-duanya kita miliki. Ini semuanya hadza min fadli rabbi. Dan mari juga dengan tidak bosan-bosan
di tempat yang penuh berkah ini kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salawatullah wa salamuhu semoga tetap tercurahkan kepada sayyiduna wa habibuna wa syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya minadz zulumati ilan nur. Semoga kita semua, kedua orang tua kita, putra putri kita, saudara kita, famili kita, semoga dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Jannatul Firdaus. Amin amin Allahumma amin. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para ulama, para masyayikh, para asatid, ustadzat dan anak-anakku peserta didik, hafizakumullah wa rahimakumullah. Di sini kalau sesuai dengan yang ditulis di banner dzikra, bukan ya sama ceramah mau'izah, dzikra sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an, wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ini khitabnya kepada Rasulullah. Kata ahli tafsir juga, ini bukan hanya kepada Rasulullah, juga dhamirnya kepada umatnya sallallahu alaihi wasallam. Berilah peringatan wahai Muhammad, sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat. Makanya Allah pakai fi'il mudhari' tanfa', sangat bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Walaupun al-faqir berdiri di sini banyak dosa, banyak khilaf, banyak kesalahan, kekhilafan, insya Allah ada sisi bagus, sisi positifnya. Yang bagus diambil, yang tidak bagus jangan diambil. Kata pepatah Arab, khudh ma safa wada' ma kadar. Ambillah yang jernih-jernih, yang positif, yang baik, dan tinggalkan yang kotor, maksudnya yang tidak baik. Karena yang menyampaikan di sini adalah manusia, bukan malaikat. Karena manusia mahallul khata' wan nisyan. Kami tidak berpanjang kalam karena sudah jam menunjukkan 10 ini. Sudah banyak dikupas tuntas ini. Kami hanya satu saja. Karena yang namanya Maulidur Rasul, yaitu kita memperbanyak sholawat. Kata guru kami Abuya, walaupun kami alumni Madinah, cuman kalau bulan Ramadan kami ngaji kepada Abuya Sayyid Alawi Malikin. Beliau punya kitab namanya Kitab Fadlus Shalah Alal Habibil Mustafa. Kata beliau, kamu membaca salawat walaupun ulama memberi batasan, ada sekian, padahal dari Allah kan sebanyak-banyaknya. Karena salawat itu doa, di antara makna salawat adalah doa. Sementara doa tidak ada dari Allah, tidak ada batasan, sebanyak-banyaknya. Makanya di Al-Quran Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ini perintah Allah. Allah memanggil hambanya dengan panggilan mesra. Kata ahli tafsir, di mana ada ayat ya ayyuhalladzina amanu fannida'u nida'u wuddin wa syauqin wa hubbin wa mahabbatin. Jadi Allah memanggil hambanya dengan panggilan mesra. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, udzkurullah.
berzikirlah, berdoalah, banyak tafsirannya. Dzikran katsira, perbanyaklah kamu berdoa. Di antara doa adalah salat. Dzikran katsira, Allah tidak menyebutkan dzikran qalila, zikir sedikit, sebanyak-banyaknya. Makanya kata Syekh Abu Ya Said Maliki, kamu berselawat sekeluarnya nafas kamu. Hanya ke hammam jangan selawat. Selepas keluar dari hammam selawat lagi. Tarikan nafas, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pesan dari beliau ketika kami ngaji sebelum wafat, sebelum berapa tahun sebelum wafat beliau ini. Kamu berselawat sebanyak-banyaknya, tarikan nafas. Hanya pesannya ke hammam, jangan ke toilet, maksudnya ke hammam bahasa Arab, ke toilet, ke kamar mandi jangan berselawat. Karena kata beliau kata Rasulullah punya cincin, di situ ada tulisan Allah. Cincin tulisan Allah oleh Rasulullah dilepas, dititipkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalimat Allah saja ini, apalagi sampai melafadzkan hanya cincin di situ ada tulisan Allah oleh Rasulullah dilepas, dititipkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Terus beliau ke toilet, itu keluar lagi, dipakai lagi. Itu Masya Allah. Maka kata beliau pesannya bersalawatlah sebanyak-banyaknya. Gimana sebanyak-banyaknya? Setiap tarikan nafasmu. Ini kan ya, salawat Allah. Allahumma salli. Hanya ke toilet, ke hammam, ke kamar mandi jangan bersalawat. Itu pesan dari Abu Ya Sayyid Maliki Al-Hasani. Beliau mengupas tuntas faedah dari salawat. Kami buka kemarin malam Fadlus Salah 'alal Habibil Mustafa. Di situ banyak sekali manfaat dari kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kata beliau, ini bahasa Arab kami terjemahkan, walaupun terjemahannya mirip-mirip dikit ini. Di antaranya keutamaan salawat yang disampaikan oleh Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Abbas Al-Maliki Al-Hasani, yaitu pertama, orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dibalas oleh Allah dengan 10 kali salawat. Hal ini didasarkan pada sebuah hadis, siapa yang bersalawat untukku sekali, maka Allah bersalawat untuknya 10 kali. Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyra. Itu ijtihadnya Rasulullah. Walaupun ijtihadnya Allah sebanyak-banyaknya ini. Kedua, orang yang bersalawat kepada Rasulullah sendiri akan bersalawat untuknya. Demikian berdasar kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari sahabat Anas bin Malik, siapa yang bersalawat untukku, maka salawat itu akan sampai padaku dan aku akan bersalawat untuknya, dan baginya akan dicatat 10 kebaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang membacakan salawat untuk Rasulullah, malaikat juga akan bersalawat untuknya. Sebab ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berselawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali, maka Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya akan berselawat 70 kali. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Hanya sekali dibalas sebanyak-banyaknya. Keempat, orang yang berselawat kepada Rasulullah akan diangkat derajatnya dan dihapuskan keburukannya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya min ummati salatan mukhlisan min qalbihi sallallahu alaihi biha 10 salawat wa rafa'ahu biha 10 darajat wa kataba lahu biha 10 hasanat wa maha biha 10 sayyi'at. Siapa yang berselawat kepadaku dari umatku secara ikhlas dari hatinya, mukhlisan min qalbihi, apa faidahnya?
maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali salawat dan menaikkan derajatnya 10 kali dan mencatat untuknya 10 kali kebaikan dan menghapuskan untuknya 10 keburukan. Itu yang kelima yang disampaikan oleh Abu Ya. Hanya kami membacakan, kita ngaji bareng bersama kitab karangan Abu Ya Sayyid Malik Abbas dalam kitabnya Salawatul Rasul As-Salah Fadlus Salah 'alal Habibil Mustafa. Yang berikutnya keenam, kelima dulu. Kelima, orang yang bersalawat akan mendapatkan pahala setara dengan membebaskan 10 budak. 10 budak karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ini berdasarkan hadis juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dari Al-Barra Ibnu Azib. Hadisnya panjang ini. Yang keenam, berselawat menjadi sebab diampuninya dosa-dosa. Sebab ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim At-Tabrani dari Abu Kahil. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Kahil, man shalla alayya kulla yawmin 3 marratin wa kulla lailatin 3 marrat hubban wa syauqan ilayya kana haqqan 'ala Allah an yaghfira lahu dhunubahu tilkal laila wa dhalikal yawm. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, wahai Abu Kahil, siapa yang bersalawat untukku setiap hari 3 kali dan setiap malam 3 kali karena cinta dan rindu kepadaku, kata Rasulullah, sungguh Allah akan mengampuni dosa-dosanya pada malam dan hari itu. Ketujuh, keutamaan membaca salat kepada Rasulullah yang disampaikan oleh Abu Ya Alawi Maliki. Salawat akan memohonkan ampunan kepada pembacanya dan menghiburnya di kubur. Hal ini berdasar sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah. Hadis ini juga panjang ini. Kedelapan, di antara keutamaan salawat juga yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat sebagaimana doa-doa kita tadi. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ke-10, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadikan orang yang banyak berselawat untuknya sebagai manusia yang paling mulia di sisinya ini. Yang terakhir ke-11, di situ 11 hada asyara ini fadl. Keberkahan dan kebaikan berselawat terus berlimpah hingga anak dan cucu-cucu kita insyaallah taala. Itulah keutamaan dari berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang tadi dibaca oleh qari'us salawat. Di situ tadi membacakan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad, bersama-sama mungkin beda ngantuk, bersama-sama, laqad ja'akum rasulun min ma 'anittum harisun terus wa in tawallaw kata ahli tafsir, ahli nahwu, lam dengan qad itu pasti dahsyat. Laqad sama dengan Allah berfirman, wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Di sini la, kalau lam biasa, kalau qad sendirian biasa, tapi kalau lam dan qad itu maha dahsyat kata ahli tafsir. Makanya ayatnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Di sini di ayat ini kita tidak temukan di ayat-ayat yang lain di mana sifat Allah ditempelkan, dilekatkan dengan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
di antara sifat Allah di ayat ini azizun. Aziz ismun min asma'illah. Padahal ini juga sifatnya sifat Allah Subhanahu wa taala. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz. Allah aziz, Rasulullah juga aziz berdasarkan ayat ini. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina. Sifat kedua rauf. Rauf sifat dari Allah dilekatkan dengan sifat Nabi rauf. Yang ketiga yaitu rahim. Rahim itu sifat Allah dan dilekatkan juga kepada Rasulullah. Saking agungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan kami, harapan al-faqir wal hakir, perbanyaklah bersolawat kepada Rasulullah. Hikmah dari zikra maulidur Rasul adalah memperbanyak solawat kepada Rasulullah sebanyak tarikan nafas kita. Maksudnya sebanyak-banyaknya. Walaupun ada sebagian ulama yang menentukan, ada yang 1000, ada yang 10.000. Bahkan kami kemarin mengawal peserta MTQ nasional ke-29 di Banjarmasin. Alhamdulillah Jawa Timur dipilih oleh Allah sebagai juara umum. Tepuk tangan. Masya Allah. Di antara doa, walaupun di situ juga ada hataman Quran dan seluruh di pondok-pondok tahfidz di Jawa Timur semua menghatamkan Quran, tapi yang tak kalah pentingnya kita para peserta dikasih ijazah, dikasih amalan oleh Hadratus Syekh. Mungkin tidak kalah, mungkin apa namanya beliau itu sudah ngetren ini. Kalau di YouTube beliau seorang hafiz. Yang kedua beliau muqri. Beliau yang ketiga mufassir. Yang keempat beliau khattab. Siapakah gerangan beliau? Mungkin ada yang paham, ada yang tahu? Beliau Profesor Dr. Kiai Haji Sa'id Agil Husin Al-Munawwar MA. Beliau kemarin koordinator Dewan Hakim di MTQ Nasional ke-29 di Jawa Timur. Mudah-mudahan diberkahi umur beliau. Mudah-mudahan keistiqomahan ilmunya beliau, keberkahan beliau menetes kepada kita semua, mengalir kepada kita semua, kepada anak-anak kita, pada cucu-cucu kita semuanya. Amin Allahumma. Kata beliau, amalkan salawat. Walaupun semuanya salawat sih bagus ya. Banyak, ada salawat nariyah, salawat munjiat, salawat ummi. Bukan hanya metode ummi, ada salawat ummi. Salawat ummi ini diijazahin oleh Kiai Haji Jazuli. Beliau hafid sejak kecil, 5 tahun sudah buta. Mengijazahkan pada kakak ini salawat ummi. Ternyata banyak manfaatnya. Tadi diantaranya itu baca salawat secara umum. Salawat ummi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Kalau ada salawat ummi, ada juga metode ummi. Masya Allah, subhanallah, ini Allahu Akbar. Ada salawat Jibril, ada salawat, banyak salawat ini yang kemarin diijazahin oleh Hadratus Syekh Profesor Dr. Kiai Haji Sa'id Agil Husin Al-Munawwar, yaitu membaca salawat nariyah 4.444 kali. Alhamdulillah dilakukan. Kuasa Allah, alhamdulillah Jawa Timur dipilih oleh Allah sebagai juara umum. Biasanya Jawa Timur tidak pernah juara umum. Dulu pernah 37 tahun yang lalu Jawa Timur sebagai juara umum. Alhamdulillah sudah 37 tahun sekarang ini, tahun ini dipilih oleh Allah sebagai juara umum. Di antara yaitu sebabnya juga yaitu membaca sholawat sebanyak-banyaknya. Setiap hari kami mengawal peserta putra putri yang jumlahnya 54. Alhamdulillah kami ditunjuk sebagai penanggung jawab untuk qiraah sab'ah, dan alhamdulillah kami sekarang ini dan ke depan nanti insyaallah MTQ ke-30 insyaallah akan diselenggarakan di Kota Pasuruan dengan wali kota Gus Ipul, yang dulu beliau mantan wakil gubernur bersama Pak Soekarwo. Insyaallah MTQ ke depan, sekilas info,
karena kami semua terlibat dalam MTQ Jatim ini, dan insya Allah Sumeneb akan berlomba-lomba untuk menjadi juara umum nanti di MTQ Jatim insya Allah. Makanya perlu dipersiapkan kader-kadernya, termasuk nanti dari anak didik yang ada di kelompok metode ummi ini. Di situ banyak lomba-lomba di situ. Ya di antaranya tadi MTQ ada 9 cabang yang kemarin juga ditampilkan di MTQ nasional di Banjarmasin. Alhamdulillah, termasuk yang paling tahfidz ini, hafid 30 juz. Yang paling menarik 30 juz. Kenapa? Duta Saudi datang ke Banjarmasin dan dikasih visa umrah, visa haji sekeluarga. Karena asbab putranya hafal Quran 30 juz ini. Makanya dari Jakarta datang ke Banjarmasin untuk memberikan support ini kepada, bukan hanya ke dia, hatta kepada bapak ibunya sekeluarganya. Ada 11 orang haji gratis ini bi barakatil insyaallah. Insyaallah juga akan mengalir kepada kita semuanya. Amin Allahumma. Tidak kepada kita, kepada anak-anak cucu kita insyaallah taala ini. Itu sekedar dzikra tentang Maulidur Rasul, yaitu berbanyak salawat sebanyak-banyaknya. Yang berikutnya kami sudah mengirim kepada Ustaz Rizki untuk di share, baik bagi pahala ini. Kami membuka kitab, ada karangan ini khusus untuk guru-guru Al-Quran. Ada karangan Syekh Ibnul Jazari rahimahullahu taala, wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini Allahumma amin. Nama kitabnya Munjidul Muqri'in wa Mursyidut Talibin. Di situ disebutkan 10 kiat. Kami juga terjemahkan dikit-dikit ini, mudah-mudahan kena sasaran ini. 10 kiat menjadi pengajar Al-Quran yang baik dan profesional ini. Di situ ada 10. Kalau dibaca terlalu lama, mungkin nanti minta Ustaz Rizki untuk nge-share. Kan ada grup metode pemisahan. Sudah itu mohon dibaca. Mudah-mudahan tambahan ilmu, walaupun kita tidak ngaji langsung kepada Hadratul Syekh Ibnul Jazari, minimal kita mengingat jasa-jasa beliau, yaitu membaca kitabnya. Kami juga sudah kirim kitabnya itu Munjidul Muqri'in dan wa Mursyidut Talibin. Ada 10 syarat yang harus dipenuhi oleh guru-guru Al-Quran ini. Di antaranya yaitu ikhlas ini yang paling utama dan pondasi. Karena kami dulu di Ma'had Tahfidz, ya gurunya Kiai Haji Syarif Fatani, gurunya Kiai Miftah. Kalau Kiai Miftah ini dulu di TMI, kalau Kiai Syarif Fatani ini di MTA. Kami alumni TMI juga Al-Amin 887 alumni TMI, dan semenjak itu kami dari Kudus. Ternyata di Kudus pakai metode yang buah. Ternyata semuanya sama-sama mencerdaskan anak didik kita untuk membaca Al-Quran yang bagus, yang fasih, yang lancar. Maksudnya baik sekali, yang jiddan maksudnya. Makanya kalau orang Jawa kalau sudah baik sekali, yang fasih, yang lancar, yang benar ini ya. Itu target semuanya sama. Kami punya guru Syekh Ali Abdurrahman Al-Hudhaifi, yang sampai sekarang beliau masih jadi imam di Masjid Nabawi, imam tertua. Sudah usia 98, walaupun kemarin ada berita di medsos beliau sudah meninggal dunia katanya. Ternyata kami cross check ke guru-guru dan santri-santri kami yang ada di Madinah. Kata siapa katanya wafat.
kami ini sekarang di belakangnya Syekh Hudayfi lagi jadi makmum sholat maghrib katanya. Ya Allah, beliau dikabarkan meninggal dunia, padahal beliau Masya Allah masih ngimamin walaupun sudah usia hampir 97. Sampai sekarang masih ngajarin santri. Makanya kami ya Allah, ketika kami dulu di Kudus, Ki Arwani sudah usia 89, masih ngajarin Al-Quran padahal sudah di pembaringan, makan sudah tidak bisa lewat lisan, lewat selang ke hidung. Tapi beliau masih walaupun di pembaringan ngajar, saking mulianya seperti yang disampaikan oleh Kiai Miftah tadi. Kenapa kok kamu Masya Allah sampai tua masih ngajarin Quran? Aku adani biqaulir Rasul khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Saya ini sampai tua masih ngajarin Quran karena saya didudukkan dengan sabda Rasulullah, sebaik-baik kamu wa fi riwayah afdalukum, semulia-mulia kamu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Karena kita dapat dua pahala kata Rasulullah, ajrut ta'allum, yang kedua pahala kedua adalah ajrut ta'lim. Itu kami ketika itu ya Allah, Syekh Hudayfi sudah 97, Ki Arwani ketika itu 89, dikasih berkah umur oleh Allah. Kami yang sampai sekarang kami masuk ngajarin tasmi ini 37 tahun. Makanya kami dan beliau ketika menasmi itu bilang kepada santri-santrinya, ya Allah, saya saksikan, saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan saya dipanggil oleh Allah dalam posisi saya ngajarin Al-Quran. Terkabul doa beliau ketika beliau di pembaringan. Masih itulah orang hafal Quran walaupun sudah sepuh, cuman ini ingatannya kuat sekali, masih bisa, telinganya masih kuat. Beliau sudah 89 karena Al-Quran itu kan magnet, kekuatan. Banyak telinganya kuat walaupun kata kita sepuh, cuman telinganya kuat, pendengarannya kuat, daya mendengarnya lihat kuat ini walaupun mata sudah ini. Alhamdulillah beliau terkabul, doa beliau terkabul, dipanggil oleh Allah dalam keadaan nasmi santri-santri. Dan juga kita semuanya berharap kepada Allah husnul khatimah ketika dipanggil oleh Allah dalam posisi kita ngajarin santri, ngajarin Al-Quran ini. Amin Allahumma amin. Itu Syekh Hudayfi itu walaupun sudah sepuh, walaupun kan kalau sudah sepuh kan wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq. Kalau sesepuh kan Allah kurangi bentuk-bentuk badan, tapi beliau masih ngimamin, masih gigi, masih utuh ini. Dan beliaulah yang menjadi motivator kami Al-Faqir untuk jadi imam di Masjid Sultanah Madinah ini. Imamnya dari Madura, makmumnya orang Saudi semua ini, yang tinggi-tinggi, kadang-kadang jenggotnya sampai ke perut ini. Alhamdulillah beliaulah motivator Al-Faqir untuk jadi imam 5 waktu di masjid, bukan Masjid Nabawi. Kalau Masjid Nabawi harus orang Saudi. Kata teman ngeledekin kemarin di musabaqah nasional di Banjarmasin, saya juga ngimamin di Madinah, cuman masbuk ini. Jadi imam kedua mengimamin jamaah umroh ini, tapi ngimamin di Masjid Nabawi juga ini. Syarat untuk jadi imam di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram harus orang Arab ini. Makanya kami ketika itu, Syekh Hudayfi, sayang kamu orang Indonesia, seandainya kamu orang Saudi, tak angkat kamu untuk jadi imam di Masjid Nabawi, kata beliau. Itulah mungkin barokahnya guru tadi, barokahnya guru. Subhanallah, guru ikhlas, insya Allah juga anak didiknya pasti didoain oleh gurunya juga ikhlas dalam belajar Al-Quran ini. Itulah sedikit yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Seperti yang tadi kami sampaikan tadi, yang bagus diambil, yang tidak bagus jangan diambil. Khudh ma safa wa da' ma kadar. Terima kasih atas segala perhatian. Mungkin nanti sambil di-share, bagi-bagi ilmu lah. Kita satu hati, guru Al-Quran semuanya harus bersatu ini.
Ya, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf. Oh, langsung doa ya. Mari kita berdoa, mudah-mudahan hajat kita, hajat kedua orang tua kita, hajat putra putri kita, hajat saudara kita, famili kita diijabah, diqabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واغفر ذنوب والدينا واغفر ذنوب والدينا واغفر ذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اجعلنا وأولادنا وبناتنا وذرياتنا وأهالينا من أهل العبادة وأهل التقوى وأهل الطاعة وأهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم ارزقنا الاستقامة واختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا اللهم ارزقنا الاستقامة واختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا اللهم ارزقنا الاستقامة واختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل دعواتنا وحاجاتنا بفضل وبسر أسرار الفاتحة إن أحسن كلامي فمن الله وإن أساء فذلك من ضعف نفسي ومن شر الشياطين الإنس والجن. Kalau ada yang baik itu semuanya datangnya dari Allah, kalau itu tidak bagus itu datangnya dari kelemahan al-faqir wal haqir. Fa astaghfirullahal azim wa astaghfi minkum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila aqwamis sabil. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ki Abdullah